Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isun Hanifah. Saya dari Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan data science, yaitu machine learning untuk klasifikasi penyakit diabetes menggunakan metode Naive Bayes classifier dengan Laplacian smoothing. Langsung aja mungkin ya untuk share screen. Nah, di sini kita harus tahu dulu gitu apa pengertian diabetes. Jadi diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Akan tetapi penderita diabetes ini glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kenapa gitu? Jadi kadar gula glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Jadi tanpa insulin, sel-sel tubuh itu tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Seperti itu. Adapun faktor-faktor resiko diabetes gitu. Yang pertama, berusia 4 sampai 7 tahun atau 10 sampai 14 tahun. Jadi memiliki keluarga atau diabetes tipe 1 kayak gen keturunan gitu ya. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh infeksi virus, menderita penyakit autoimun seperti penyakit Grave, penyakit Hashimoto, atau penyakit Addison. Nah, mengalami cedera pada pankreas dapat infeksi, tumor, cedera, kecelakaan, atau efek samping setelah operasi besar. Oke, lanjut aja kita ke pemrogramannya. Saya di sini mengambil dari GitHub Apriantoa 917. Langsung aja. Em, jadi yang pertama di sini ada program mengimpor dua library utama dalam analisis data di Python, yaitu ada Pandas untuk manipulasi dan NumPy eh NumPy untuk operasi numerik. Terus ada ini, program ini tuh untuk membuat modul-modul skilled learning untuk pembuatan modul learning gitu. Terus yang ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training, sedangkan program yang ini digunakan untuk mengukur kinerja model setelah dilatih. Terus yang ini untuk multimedia, untuk mengimport model klasifikasi gitu. Nah, naik bias dengan distribusi multinomial yang umumnya digunakan untuk data kategori. Sedangkan ini untuk membuat grafik. Lanjut kita ke data baca dataset, di mana ini ada kode, maksudnya ini program untuk memanggil data Excel. Oke, yang ini program ini adalah untuk mengecek anomali pada isi data. Tuh. Terus ada konversi nilai string ke diskrit, di mana digunakan untuk mengkonversi nilai string ke bentuk diskrit untuk klasifikasinya. Misalnya ya atau tidak, atau 1, 0 gitu. Jadi eh, Varam itu data atau mode data, mengambil data awal, terus mode default-nya full, apakah diubah semua atau tidak gitu. Terus mode full di mana ubah ke angka atau untuk training. Terus mode selain full diubah ke angka untuk deteksi. Dan ini programnya. Di mana di sini contohnya ada mengubah usia eh, dari 20 min 40 sama dengan 0, 40 min 50 sama dengan min 1.
1, 50 dikurangi 60 jadi 2 adalah kodenya, programnya. Terus ada em, program di mana di sini ada untuk hasil overview hasil konfigurasi data dari Excel. Terus ngecek missing value outliners, di mana ini untuk cek anomali, mengecek nilai nol pada dataset gitu. Nilainya nol semua. Terus ada memisahkan X dan Y untuk klasifikasi. Nah, ini pertama untuk memisahkan kelas Y dulu ya. Nah, ini untuk menghapus kolom hasil yang menampilkan kelas Y. Yang ini memisahkan kelas X. Dengan kode X sama dengan data, ya sama aja tadi kayak kelas Y. Cuma ada bedanya dikit di data. Terus ada uji model naive Bayes, di mana di sini ada pembuatan model klasifikasi. Sini ada import multinomial dari screen modul, alpanya 1, terus ada test sites, di mana sampel data dari populasi yang akan digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru. Terus 0,2 atau 20% dari populasi, misalnya 1.000 data, 200 200 data akan digunakan sebagai data training gitu. Terus yang ini itu ini nih, yang ini membagi data training ke dalam dataset training dan data testing. Nah, yang itu tuh berisikan data gejala kayak untuk memanggil usia, terus keturunan, dan lain-lain, proses untuk trainingnya gitu tuh. Yang itu yang X-test. Kalau yang X-train mah untuk yang itu untuk X-train, yang ini untuk X-test bisikan data gejala untuk memprediksi. Itu kayak Terus yang ini nomor pada row acak, di mana mengambil random set data untuk dibagi antara X-train dan X-test. Jadi ini tuh ada program untuk membagi, iya, untuk dibagi, data untuk dibagi. Nah, ini X-test head. Ini X-train head. Terus yang ini melakukan training pada data. Kayak multinomial alpha sama dengan 1,0 kelas prior sama dengan non, fit prior sama dengan true. Terus yang ini adalah dataset hasil klasifikasi dari testing digunakan untuk melihat kinerja naive Bayes yang Y predict. Terus cara ngecek hasil klasifikasinya dengan kode ini, print classification dot response report, terus y-test dan y-print. Terus ada dev model tes kinerja klasifikasi dengan naive Bayes berdasarkan tes size. Tuh di mana ini juga setting awal training dan testing sesuai text size-nya. Terus ini inisiasi model dengan data training. Jadi terus ada analisis penggunaan text size dengan mengambil nilai akurasi dan performa klasifikasi dari ukuran text size. Ini tuh untuk mencetak hasil
performa klasifikasi dengan sampel data size 10% minus 90%. Ini, itu. Nah, sedangkan program ini adalah adalah program untuk akurasi berdasarkan text size. Jadi yang bisa menampilkan size data testing ini tuh. Terus ada penentuan model yang akan digunakan dan training data. Di mana di sini alpanya 1, terus ini untuk training datanya. Baca data yang akan digunakan untuk prediksi. Kayak baca data dari gejala Excel itu untuk memanggil data dari Excel. Nah, ini untuk konfigurasi outputnya di mana di sini from table import table. Di sini library untuk print bentuk tabel seperti Oracle. Terus prediksi pada data gejala. Nah, yang ini adalah uji coba deteksi pada data indeks kedua. Karena di sini ada get testing value 2. Tuh. Nah, yang terakhir ini tuh looping. Looping untuk mencetak semua data gejala yang diinputkan. Kayak sumber data frame yang diimport dari file data Excel. Dari Excel gejala. Gitu. Yang ini for in range. Ini tuh adalah kode untuk mencetak semua data gejala yang diinputkan. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.